Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam acara ibadah, saya mengucapkan selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami, satu-satunya pada sore malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, guna kami merindukan Engkau lewat ibadah PA yang disertakan dengan perjamuan suci pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar Tuhan ampuni segala kekurangan kelemahan kami, untuk supaya kami layak untuk mempersembahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, guna beribadah kepadamu. Sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu bersama sidang jemaat-Mu, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu, merintangi ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita, hati kita, untuk kita memuji-muji Tuhan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita akan melakukan pujian dari buku NR, buku NR nomor 355. NR 355, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mana perlindungan
Haleluya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, pujian ini begitu indah. Ya, biarlah sore malam ini betul-betul kita beribadah mencari wajahnya Tuhan, menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Ya, sebab kita tahu bahwa Dialah sumber kekuatan. Dia segala-galanya bagi kita. Yaitu sebabnya biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita akan lakukan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari NR nomor 360, NR 360, NR 360, yaitu Tuhan aku rindu. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. NR 360. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, haleluya. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Biar kita nyatakan kepada Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi, tetapi kalau kita merindukan Tuhan, Tuhan jua yang akan menolong kita. Haleluya. Tuhan aku rindu, terutama
di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Haleluya, Engkau berkuasa Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat merindukan Engkau, sebab hanya di dalam Engkau lah Tuhan, segala masalah persoalan kami sanggup teratasi oleh karena hati kami percaya dan rindu kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau bersihkan lebih dulu, Engkau sucikan hati, pikiran, angan-angan kami, perasaan kami Tuhan, Engkau sucikan, supaya sungguh firman-Mu boleh mendapatkan tempat dalam hati kami Tuhan, dan sungguh-sungguh Engkau berdiam dan Engkau suka dengan apa yang kami lakukan lewat ibadah ini. Namun demikian, sekali lagi kami menyadari kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, pikiran, angan-angan dan perasaan kami, mulai dari hamba sampai seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan pun juga menolong, memberkati Tuhan, seperti Engkau memberkati kami di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pengurapan yang sama kuat Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu, kepada kami sekalian Tuhan. Terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba. Hamba-Mu tidak mampu, hamba-Mu tidak berdaya. Biar kekuatan surgawi Tuhan yang nyata dalam diri hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Sehingga sungguh nyata firman-Mu ini merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula kami tetap menyerahkan sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga memberikan kekuatan hati untuk tetap percaya, merindukan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, kerinduan hati kepadamu Tuhan. Dan Engkau nyatakan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang begitu luar biasa sudah menolong, memberkati kita bahkan sepanjang hari ini. Dalam kegiatan kita masing-masing Tuhan sudah menyertai, memberkati, dan sekarang Tuhan himpunkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Biar kita lupakan semua segala apa yang bisa menghalangi kita, biar kita bisa konsen hanya kepada Yesus sendiri, kepada Tuhan sendiri. Mari kita akan lanjutkan pemeriksaan kita. Kita sedang belajar tentang kuasa firman Allah.
firman yang hidup, kuat, dan berkuasa, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, yang sungguh-sungguh Tuhan tampilkan untuk apa, saudaraku? Untuk supaya membongkar, untuk supaya sungguh-sungguh menyucikan ya apa-apa yang ada di dalam hati kita. Hanya kekuatan firman Allah ya yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang bukan hanya menusuk tapi juga memotong, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya hati kita yang kotor, najis, dan jahat ini, saudaraku, bisa dibersihkan oleh Tuhan, dan Tuhan gantikan dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita, saudara sekalian. Yang Tuhan inginkan untuk kita di hari-hari ini. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab Tuhan menginginkan kepada kita sampai sewaktu-waktu benar-benar kita ya bertemu muka, berhadap-hadapan dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, sampai pada akhirnya kita bisa mengenal pribadi Yesus yang adalah mempelai pria surga itu dengan sempurna. Ya, itu sebabnya di hari-hari ini jika Tuhan tampil dalam firman-Nya itu, ya firman pengajaran yang betul-betul mengoreksi, ya menyatakan kekurangan kita, ya menyelidik dalam hati kita, sampai dalam angan-angan dan pikiran kita, biar kita terima. Sebab Tuhan punya rencana yang begitu indah kepada kita. Itu sebabnya jika kita sudah di hadapan Tuhan, kita menghadapkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan tampil dalam firman-Nya yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, maka dari pihak kita, saudaraku, sesungguhnya ayat mengatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua terbuka. Ya, semua terbuka. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Yaitu sebabnya biar kita terima firman Allah ini, untuk supaya sungguh-sungguh nyata hati kita, hidup kita ini dipersiapkan Tuhan untuk kita bisa menghadap kepada Tuhan. Mari kita akan kembali membaca dalam Ibrani pasal yang keempat, saudaraku ya. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat kita akan membaca. Yang kemarin juga sudah kita baca, tapi tidak mengapa kita membaca kembali, sebab ini penting, saudaraku ya. Ayat yang ke-12 dan ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, tajam yang pertama untuk mengajar kita, mendidik kita, mengajar kita untuk menyatakan kekurangan kita satu. Tapi tajam yang kedua juga untuk mendidik kita, untuk supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar, dari kehidupan yang jahat, yang najis, laku, maka menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ini tidak bisa ya tanpa firman Allah yang kuat, yang hidup dan lebih tajam bermata dua, tidak mungkin ya mampu untuk bisa mengubah, merubah atau mengkoreksi kita, memperbaiki kita untuk bisa menjadi kehidupan yang benar. Ya, jadi bagi kita berterima kasih sekalipun mungkin ini untuk daging kita, untuk daging kita sangat-sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Kenapa? Sebab kesukaan kita, saudara, kebiasaan kita, karakter kita yang tidak baik, ya karakter kita yang jahat, najis, itu dikorek oleh Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Inilah kekuatan firman. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Nah,
Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita sudah berani menghadapkan diri kepada Tuhan, artinya kita berani untuk dinyatakan kekurangan kita. Berani untuk kita bisa menerima ketika Tuhan menyelidik, memperbaiki kehidupan kita. Sebab dikatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan. Ya, mata Tuhan itu begitu tajam, ya, sampai bisa menembusi. Dia melihat apa-apa yang ada dalam hati kita. Mata pedang itu betul-betul dia menusuk amat dalam, dan dia menembusi apa yang ada dalam hati kita. Ya, itu sebabnya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu sebabnya kalau kita mendapatkan koreksi dan kita mengakui kekurangan kita, ya, dan kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan menyucikan. Tetapi kalau kita menolak, saudaraku, ketika Tuhan mengatakan kekurangan kita, maka ayat mengatakan kebenaran tidak ada pada kita, atau kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada pada kita, berarti dosa dan kejahatan itu tetap dan tinggal menunggu waktu untuk kita mempertanggungjawabkan ya perbuatan-perbuatan yang kita tidak pernah akui di hadapan Tuhan. Sebab ada ayat mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui, kejahatan yang diakui kepada Tuhan. Saudara sekalian, tetapi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Kenapa? Sebab dosa itu tetap dan tinggal menunggu waktu untuk kita diperhadapkan kepada pengadilan, penghakiman, dan kita tinggal menunggu hukuman upah dosa itu maut. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih ya kalau hari ini, di hari-hari ini, maka firman tampil begitu keras, begitu tajam untuk kita, bukan untuk menghancurkan kita. Sebab anak yang dikasihi ya dididik dan dihajarnya. Kenapa? Sebab Allah sedang mengasihi kita. Kalau hari ini Tuhan itu dia datang dengan firman yang begitu keras, tadi saya mengatakan bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki hati kita, hati yang penuh dengan kejahatan. Kemarin dalam ibadah minggu saya sudah menjelaskan ya ada 12 dosa minimal ya yang ada dalam hati manusia itu. Dari dalam hati manusia itu. Nah, ini yang Tuhan katakan ya, yang Tuhan inginkan. Kenapa pedang terus menusuk amat dalam untuk membersihkan 12 dosa itu yang ada dalam hati manusia. Atau lebih baik kita membaca ulang, saudara. Markus pasal yang ke-7, saudara. Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7, ya, tidak mengapa kita mengulangi sedikit, ya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, ya. Jadi yang keluar ini maksudnya bukan dalam bentuk makanan, bukan. Tapi yang keluar dari mulut, yang sumbernya dari hati. Ya, bukan yang masuk. Ya. Itu tentang hukum makanan, saudaraku. Semua yang masuk, yang kita makan itu semua halal. Ya, kalau kita baca ayat yang
Yang ke-19, karena bukan masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena makanan-makanan yang kita makan itu tidak masuk dalam hati, tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Kalau makanan yang masuk itu, makanan apapun juga yang masuk itu hanya sampai di perut, habis itu diproses, dan nanti hasilnya sama, turun ke jamban. Ya. Dengan demikian, perhatikan, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi ingat, semua makanan halal. Jadi yang mengharamkan itu kadang-kadang kita sendiri, karena mungkin tidak terbiasa, tidak kulino makan sesuatu itu. Tetapi tentang hal ini juga tidak bisa dipaksa. Kalau dia memang tidak mau, ya kita nggak usah paksa. Tetapi ayat ini mengatakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal boleh dimakan. Tetapi kalau itu menjadi sandungan, lebih baik kita menahan diri. Saya lanjutkan ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Tadi sama yang keluar ini bukan dalam bentuk makanan, saudaraku. Tapi apa yang keluar dari mulut ini yang sumbernya dari dalam hati. Nah sekarang persoalannya, apa toh yang ada dalam hati itu? Ini yang perlu Tuhan itu ingin tunjukkan kepada kita. Dia tampil dengan pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu. Untuk apa? Untuk mengoperasi, untuk mencungkil setiap hal-hal yang ada dalam hati itu, yang menimbulkan yang menajiskan itu. Ya, perhatikan. Sebab dari dalam, dari hati orang. Nah, ini bukan dari perut. Bukan dari perut. Dari hati orang. Ya. Timbul segala pikiran jahat. Jadi dari dalam hati ini sumbernya. Ya. Maka yang menajiskan itu tentu hasil dari sesuatu hal yang jahat. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini yang menajiskan. Dalam hati orang timbul pikiran yang jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini baru dalam hati loh saudara. Dari dalam hati lalu keluar lewat mulut suatu. Mungkin lewat perkataan. Itu disebutkan semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Memaki orang, marah-marah tanpa sebab, bicara kotor, bicara najis. Ini keluar dari mulut. Ini yang menajiskan orang. Dan Tuhan ingin dia tampil yang lebih tajam dari pedang bermata, menusuk amat dalam, sampai sumbernya dosa itulah dalam hati manusia, untuk dibersihkan oleh Tuhan. Firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang, menusuk amat dan mengorek, mengoperasi apa yang ada dalam hati ini. Ada, kalau kita hitung, ada 12 macam dosa yang ada dalam hati ini. Untuk apa? Untuk supaya dibersihkan, saudara sekalian. Dibersihkan, disucikan, suatu, untuk diganti oleh Tuhan dengan 12 ketul roti yang ada
di atas meja roti sajian. 6 ketul, jumlahnya 12 ketul roti. 12 ketul roti ini, 6 ini menunjuk Alkitab, menunjuk firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu jumlahnya 66. Tuhan gantikan dengan firman Allah. Saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan. Tuhan gantikan dengan firman Allah, firman yang bisa mengerjakan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita, firman yang menyucikan kita, ya, firman yang memberikan kita damai sejahtera. Dengan kata lain, untuk supaya Tuhan itu, Allah di dalam firman-Nya itu tinggal dalam hati kita, satu, dan Tuhan dikatakan imamat tidak akan muak. Dan Tuhan mengatakan, aku akan jadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Maka damai sejahtera itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan yang hatinya, hidupnya itu ada roti firman Tuhan. Bukan hanya damai ya yang sudah kita pelajari, tetapi juga ya kuasa pertolongan dan kemenangan dari Tuhan atas musuh-musuh kita, atau atas segala masalah yang sedang kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan juga mampu memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita di dalam kurbannya, dalam kurban Kristus. Sampai yang keempat, saudaraku, dengan Tuhan mengoperasi hati kita yang jahat ini, membersihkan hati yang jahat ini, sampai membawa tubuh yang hina ini, yang tadinya hina ini, saudara, yang artinya tidak ada harganya, itu tubuh berdosa yang hina ini, yang hanya untuk dibinasakan ini. Maka dengan pedang yang tajam, firman Allah yang begitu keras itu, ya memperbaiki, mengoperasi, mengobati, memperbaiki, sampai membentuk dan mempersiapkan kita, ya tidak lagi sebagai tubuh yang hina, tapi tubuh yang hina ini Tuhan robah untuk menjadi tubuh yang mulia. Sampai sewaktu-waktu hari Minggu saya mengatakan kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Berhadapan muka dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita sampai dipersiapkan menjadi mempelai wanitanya, untuk bisa menghadap mempelai pria, itulah Kristus yang adalah kepala. Nah itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, dengan firman yang kuat, firman yang hidup, firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini, sedang mempersiapkan kita, mendandani kita. Sedang mendandani kita. Kenapa? Tadi saya katakan, sebab kita akan diperhadapkan dengan muka dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk dalam pernikahan yang suci dengan Tuhan. Ya, untuk kita masuk dalam pernikahan yang suci dengan Tuhan, sampai kemarin saya katakan, sampai kita bisa mengenal dengan sempurna, sampai kita bisa tinggal bersama Tuhan, tidak terpisahkan untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan itu begitu luar biasa untuk mempersiapkan kehidupan kita. Tubuh yang hina ini Tuhan jadikan tubuh yang mulia. Ya, tubuh yang mulia.
semulia Dia. Nah, untuk itu suatu proses ini harus berjalan. Proses ini harus berjalan. Ya, jika firman Allah begitu keras menusuk kita untuk mengubahkan hati kita dari hati yang jahat, dari hati yang najis, ya, diubahkan untuk menjadi hati yang betul-betul siap untuk menerima firman Allah, siap untuk menyimpan firman Allah, dan siap firman Allah itu tinggal di dalam hati kita ini di hari-hari ini. Ya, itu sebabnya kenapa saya mengatakan ini penting. Kalau proses ini berjalan, kalau hati ini diubahkan oleh Tuhan, saudara sekalian, hasilnya apa, saudara? Yang kita bisa lihat, kalau hati diubahkan oleh Tuhan, maka juga pasti terjadi suatu perubahan wajah kita. Perhatikan saya, kalau hati ini diubahkan, yang sumbernya segala kejahatan diubah oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, maka muka kita ini akan cemerlang, akan juga mengalami satu perubahan. Perubahan wajah ini adalah hasil dari perubahan hati kita. Jadi artinya muka ini adalah cermin apa yang ada di dalam hati kita. Ya, perhatikan, muka kita ini cermin apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita juga mengalami, ya, kalau orang sedang marah, hatinya itu dongkol, ya, hatinya dongkol, ya, hatinya begini begitu. Coba kita lihat mukanya. Mukanya bisa merah padam, matanya bisa merah. Kenapa? Sebab itu cermin apa yang ada di dalam hatinya. Cermin. Kalau hatinya jahat, maka raut mukanya pasti juga akan nampak. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya damai, hatinya disucikan oleh Tuhan, dalam hatinya ada Tuhan, maka yang nampak itu juga akan berbinar-binar, akan ceria. Kita akan senang melihatnya. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat orang itu, waduh, dia lagi senang gitu. Kenapa? Hatinya lagi senang, maka wajahnya itu nampak ceria, nampak cemerlang, ya, nampak sukacitanya itu nampak. Berbeda dengan orang yang marah atau menyimpan sesuatu, berbeda sekali. Ya, saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Peristiwa waktu Tuhan Yesus di atas gunung, saudara. Waktu Tuhan Yesus di atas gunung, dalam Injil Matius pasal 17, dan ketepatan ada 3 murid yang ikut Petrus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini ikut turut serta menjadi saksi hidup, saudara. Ketika dia melihat Yesus itu, mukanya itu bercahaya bagaikan matahari. Coba. Jadi ini merupakan suatu gambaran bagaimana kalau Allah itu ada, firman itu ada dalam hati, saudara, maka akan menghasilkan muka itu bercahaya. Atau dibaca Injil Matius pasal yang ke-17, Injil Matius pasal yang ke-17, ya. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh, ya. Injil Matius pasal 17, saya lebih baik membaca ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, saudara, ya. Nanti sudah bisa baca sendiri. Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama. Haleluya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya
Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kita lihat. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nanti saya bisa membaca. Yang saya ingin tunjukkan, bagaimana kalau hati itu penuh dengan firman Allah, menjadi tempat kediamannya Allah. Ya, Allah itu ada. Maka yang terjadi adalah perubahan rupa. Tadi saya mengatakan, perubahan wajah itu dihasilkan dari perubahan atau keubahan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, apa yang ada dalam hati kita. Dalam perjanjian lama, saudaraku, ada cerita setelah bangsa Israel itu dia keluar dari Mesir, saudaraku, dan dia sudah melalui Laut Kosong, setelah menyeberang Laut Kosong, saudaraku. Dia dalam perjalanan 3 hari perjalanan. Ya, dalam 3 hari itu sampai di kampung atau tempat yang namanya Mara. 3 hari itu dia tidak mendapatkan air. Kenapa? Tidak mendapatkan air untuk bisa diminum. Kenapa? Sebab air di Mara itu pahit. Nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum. Maka Tuhan datang kepada Musa datang kepada Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan sebuah kayu, sebatang kayu, ya, untuk supaya dilemparkan ke tempat air yang pahit itu, yang tidak bisa diminum itu. Maka air yang pahit itu bisa menjadi manis. Ayat mengatakan, atau kita baca sekilas dalam kitab Keluaran pasal 15. Keluaran pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22. Ini saya memberikan contoh-contoh dari Alkitab ini, dari firman Tuhan. Musa ayat 2, pasal 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tibrau. Jadi setelah menyeberang, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Coba bayangkan, 3 hari tidak mendapatkan air. Kenapa? Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kita bisa melihat yang Tuhan
Tuhan inginkan adalah kepada bangsa Israel ini, ketika dia meminta air, Tuhan memberikan air pahit itu menjadi manis. Ya, karena Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Ya, sepotong kayu ini adalah, ya, ini menunjuk kepada kayu yang adalah salibnya Kristus. Jadi Tuhan yang menunjukkan, ya, dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan air yang pahit ini menjadi manis. Musa ini pelayan Tuhan, contoh pelayan Tuhan yang taat dan dengar-dengar. Air pahit menjadi manis. Maka di sana juga Tuhan memberikan suatu ketetapan kepada bangsa Israel itu, yaitu, ya, firman-Nya dia mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya, maka bla bla bla, Tuhan akan betul-betul melindungi dia, menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Ini Tuhan tunjukkan kepada Musa sekaligus kepada bangsa Israel. Musa dipakai Tuhan untuk bisa memberikan minum bangsa Israel ini dari air pahit menjadi manis. Jadi kalau saya menyimpulkan, saudaraku, nanti dalam perjanjian baru Tuhan juga kerjakan. Bagaimana Tuhan juga, Tuhan Yesus sendiri, di saat dia diundang dan hadir dalam pesta di Kana itu, kehabisan air anggur di sana. Ya, kalau di Marah ini Tuhan memakai Musa, tetapi di zaman Tuhan Yesus, di saat pesta di Kana itu terjadi, maka Tuhan juga memakai seseorang. Orang-orang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai pelayan-pelayan ini. Musa juga pelayan Tuhan, abdinya Tuhan. Maka Tuhan juga pakai pelayan-pelayan dalam pesta di Kana ini. Untuk apa? Untuk Tuhan itu menunjukkan mujizatnya. Yang pahit bisa menjadi manis. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca perkawinan di Kana. Ya, jadi ini keobahan ini, saudaraku, sumbernya dari hati. Hati yang pahit, Tuhan yang merubah dengan hati yang manis. Air yang pahit, Tuhan rubah, ya, melalui Musa. Dengan Musa melemparkan kayu ke dalam air menjadi manis. Tuhan, bukan Musa yang hebat, Tuhan yang menunjukkan. Nah, sekarang dalam pesta di Kana ini, Tuhan juga pakai pelayan-pelayan pesta ini. Ya, kita akan baca kisahnya. Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama lebih baik, ya. Lebih baik kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ketika pesta berlangsung, maka terjadi suatu hal yang luar biasa, yaitu kekurangan anggur. Coba kita bisa bayangkan betapa malunya si pemilik pesta itu kalau sampai pesta dan rame-ramenya pesta, banyak tamu yang datang, lalu kekurangan anggur. Kita bisa bayangkan. Ini akan dipermalukan sungguh-sungguh. Kehabisan air anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
anggur di sini ini bicara tentang krisis. Ya, kekurangan anggur itu adalah bicara tentang krisis dalam nikah. Anggur itu sendiri adalah kesukaan di dalam nikah, atau sukacita di dalam hati. Ada kesukaan dalam hati kita, ada kesukaan di dalam nikah dan rumah tangga itu. Tapi ternyata kesukaan itu nyaris habis. Coba kita bisa bayangkan, kalau kesukaan itu tidak ada, maka yang ada akan berubah menjadi kesusahan. Kesukaan akan berubah menjadi kesusahan. Nyaris kesusahan itu akan terjadi. Bukan hanya kesusahan, nyaris ya, si pembuat pesta itu, yang memiliki acara pesta itu akan dipermalukan. Tapi di saat itu Ibu Yesus tampil, dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Ibunya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan kita lihat apa kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Di bahasa yang sangat dalam sekali, segala sesuatu ternyata kita bisa melihat ada saatnya. Ya, itu sebabnya kesukaan dunia ini ada batasnya. Kesukaan nikah dunia ini tetap ada batasnya. Sewaktu-waktu ya, kesukaan itu akan bukan hanya berkurang, sewaktu-waktu kesukaan juga bisa hilang, nyaris hilang, kehabisan anggur. Tapi hal itu juga Tuhan izinkan. Bisa Tuhan izinkan, kenapa? Untuk supaya, ya seperti Tuhan Allah mengatakan kepada bangsa Israel, supaya orang Mesir itu tahu, Fir'aun dan pasukannya tahu bahwa Allahnya orang Israel itu Allah yang hidup. Sewaktu-waktu hal itu bisa terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau sudah saatnya Tuhan untuk dia bertindak, saudara, dan Tuhan tahu, Tuhan bukan tidak tahu, saudara. Itu sebabnya ketika Ibu Yesus dia mengatakan, ya mereka kehabisan anggur, dia tidak langsung melakukan, tidak. Tapi justru dia mengatakan, apa maumu ibu? Saatku belum sampai. Segala sesuatu ada saatnya. Ayat yang lain, segala sesuatu indah pada saatnya. Tapi kita lihat apa yang Tuhan perbuat ini. Artinya Tuhan itu dengan apa yang Tuhan katakan saatku belum sampai, itu artinya Tuhan itu tidak bisa diperintah, Tuhan itu tidak bisa kita gurui. Tidak. Harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah saatnya Tuhan, ya maka akan terjadi. Tetapi di situ juga Ibu Yesus mengerti. Dan 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini luar biasa nih Ibu Yesus ini. Luar biasa. Saatnya bagi Tuhan, belum saatnya bagi Tuhan. Tapi Ibu Yesus dia sudah berbicara kepada apa yang dikatakan, perbuatlah itu. Dan dijelaskan di ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Ada tempayan ya yang nanti kalau diisi air akan digunakan untuk pembasuhan.
air untuk pembasuhan yang tersedia, yang disediakan situ. Tempayan sudah ada. Tapi kita bisa melihat sekarang, ketika saatnya Tuhan itu tiba untuk menyelamatkan pesta nikah di Kana ini. Ini hebatnya Tuhan itu. Tuhan tidak membiarkan pesta di Kana itu dipermalukan. Tuhan juga tidak pernah mempermalukan kita. Asal kita butuh, asal kita mengerti saatnya Tuhan, asal kita merindukan Tuhan, saudara sekalian, maka saatnya ketika kita merindukan Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, krisis nikah, krisis sukacita tidak ada, krisis damai tidak ada, dan kita merindukan Tuhan, maka Tuhan itu yang Maha Tahu. Ketika saatnya itu sampai, maka ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Sekarang kita lihat. Jadi pelayan-pelayan sudah tahu. Karena lebih dulu dikasih tahu apa yang dikatakan nanti, lakukanlah itu. Dan sekarang Tuhan sudah, saatnya Tuhan tiba. Tuhan mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita bisa melihat pelayan-pelayan ini, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan. Tidak akan dipermalukan. Ya, kalau dalam perjanjian lama tadi, ketika Tuhan Allah itu berfirman, ya, kepada Musa dan bangsa Israel, kalau kamu mendengarkan firmanku dengan sungguh dan mempraktekkan firmanku dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah akan tidak mendatangkan sakit penyakit yang pernah dialami oleh orang-orang Mesir. Artinya Tuhan tidak akan mempermalukan. Dan kita lihat betapa pelayan-pelayan ini bagikan Musa ketika Musa ditunjukkan ya sebatang kayu itu, dia ambil dan dilemparkan ke ya tempat air yang pahit itu, akhirnya menjadi manis. Demikian pula pelayan-pelayan ini, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Kira-kira boleh nggak dia tidak taat? Bisa nggak tidak taat? Bisa. Tapi ini memberikan contoh kepada kita, gambar seorang pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji dia akan membebaskan dari sakit penyakit yang pernah ditimpakan kepada bangsa Mesir. Dia tahu itu. Dan pelayan-pelayan ini sungguh luar biasa. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 6 tempayan yang isinya 2-3 buyung setiap tempayan. Dikalikan 6 itu berapa? Ya, saya tidak bisa bayangkan 6 tempayan berapa banyak itu. Sekarang proses yang pertama sudah dia lakukan, isi dan betul-betul diisi sampai penuh. Dan sekarang perhatikan ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sebab tidak cukup tempayan itu hanya diisi air. Sebab apa? Sebab kebutuhan pesta itu bukan air, tapi anggur. Tetapi yang Tuhan perintahkan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tetapi Tuhan lanjutkan. Setelah diisi penuh, lalu kata Yesus kepada mereka ayat 8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.
cedoklah. Artinya lakukan sesuatu, praktekkan apa yang sudah engkau isikan itu. Cedok, perbuatlah. Dan itu pun juga dilakukan oleh pelayan-pelayan itu. Saudara sekalian, sekarang hasilnya. Ayat yang 8 tadi lanjutnya, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Jadi pemimpin pesta tidak tahu tentu. Ini benar, saudara. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Jadi dia itu saksi mata, saksi hidup, pelaku yang sudah dia melakukan ketika dia berkata, isilah air dan cedoklah. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara? Ya. Tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Kata sekarang, ya sampai sekarang ini. Jadi artinya apa? Keobahan itu, air biasa hanya untuk pembasuhan. Air yang pahit dalam perjanjian lama tadi menjadi manis. Air biasa, air pembasuhan. Oleh karena perkataan Tuhan, karena firman yang dikatakan oleh Tuhan, dia katakan, isi, diisi. Cedok, dia cedok. Maka air yang biasa itu menjadi anggur. Air biasa ini menjadi anggur. Saya ingin menyimpulkan suatu, ya, dari dua cerita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Hasil dari keobahan itu adalah membawa kehidupan kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Andai kata Musa tidak taat ketika Tuhan menunjukkan sebatang kayu itu dan dia tidak ambil, maka tidak pernah menjadi mujizat. Tidak pernah air di Mara itu yang pahit menjadi manis. Andai kata pelan-pelan dalam pesta di Kana ini, dia tidak dengar, tidak mau mendengar ketika Tuhan mengatakan isi, dan dia tidak mengisi. Atau sudah diisi, ketika dia katakan cedok, dia tidak mencedok, maka tidak akan pernah terjadi suatu keajaiban. Tidak pernah terjadi suatu keobahan air yang biasa ini. Tuhan robah menjadi anggur yang begitu manis. Dan ini sampai sekarang ada. Dan ini hanya bisa Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu sebabnya di sini yang dibutuhkan dari kita adalah bukti bahwa kita diubahkan oleh Tuhan. Ya. Atau kalau saya balik, bukti keobahan yang kita alami ini adalah hasil dari ketaatan, taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Hasil dari taat dan dengaran, Tuhan ubahkan dari manusia yang hina, tubuh yang hina, dari air yang pahit, dari air biasa yang dipergunakan untuk pembasuhan kaki dan tangan. Tuhan bisa robah menjadi air yang manis, yang akhirnya menghidupi bangsa Israel.
yang pada akhirnya pesta di Kana tidak jadi dipermalukan. Demikian juga. Dan dia mengatakan, ya, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun Tuhan tawarkan itu. Ya, keubahan itu. Sampai tubuh yang hina ini Tuhan jadikan tubuh yang mulia, seperti Dia mulia adanya. Ini mustahil bagi manusia. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Air pahit menjadi manis, air biasa menjadi air anggur, kalau bukan Tuhan yang melakukan. Karena ketaatan dari pelayan-pelayan. Demikian juga kepada kita, kalau pelan-pelan ini juga bisa dipakai Tuhan, Musa bisa dipakai, Tuhan juga bisa pakai kita. Ketaatan kita, dengar-dengaran kita kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran oleh karena perkataan. Perhatikan. Ya, Musa taat oleh karena Tuhan Allah yang mengatakan. Pelayan ini taat oleh karena perkataan Tuhan. Firman yang dikatakan, firman yang disampaikan, itu yang membuat dia mengalami suatu korban. Ada mujizat yang besar. Atau dengan kataan kita kembali Ibrani, ya, firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua, yang mengubahkan hati. Tadi saya memberikan contoh-contoh tadi, betapa Tuhan itu juga mengerjakan. Dan sampai hari ini, sampai sekarang ini, Tuhan terus bekerja mengubahkan kita. Sampai kita mempunyai, ya, mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya. Maka hasilnya dari keubahan itu yang dikerjakan oleh firman yang tajam dan keras, oleh karena perkataan itu, satu. Tadi saya mengajak keubahan wajah, maka juga akan menghasilkan pembaharuan budi. Ya, akan menghasilkan pembaharuan budi, saudara. Ya, dalam Ibrani, dalam Roma pasal yang ke-12, saudara. Ya, dalam Roma pasal 12, saya akan tambahkan sedikit. Ya, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, Tuhan mengingatkan suatu. Kalau lebih baik kita baca ayat pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, dan seterusnya. Ya, pembaharuan budi ini, suatu, atau di bahasa yang lain dia katakan, biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Ya, pembaharuan budi sama dengan pembaharuan perilaku kita, yaitu perubahan wajah ini. Jadi perubahan perilaku ini sama dengan perubahan wajah ini. Kalau hati dibaharui oleh firman Allah, itulah yang membuat perilaku kita juga berubah. Bukan berubah baik menjadi jahat,
kebalik. Tapi yang jahat, yang najis menjadi baik dan manis, menjadi benar dan suci. Maka pada sampai akhirnya yang benar akan semakin benar, yang suci akan semakin suci, yang najis akan semakin najis, yang jahat akan semakin jahat. Ini kita bisa melihat hasilnya, ini perubahan wajah ini, perubahan perilaku kita yang dihasilkan dari perkataan, dari firman Allah yang kuat, hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua ini. Ya, untuk supaya apa? Untuk supaya tadi ayat mengatakan ya, dengan perubahan budi atau pembaharuan budimu atau pembaharuan perilaku ini suatu ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, atau yang sempurna. Kita miliki kehidupan yang bisa membedakan. Bukan antem kromo, bukan asal saja. Tapi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan di hadapan Allah. Atau kita bisa oh itu tidak baik, ini yang baik. Tentu kita tinggalkan yang tidak baik, kita melakukan apa yang baik. Kita bisa membedakan. Artinya kita tidak lagi akan terperosok dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Tidak akan terperosok, tidak akan terpengaruh, tidak akan bisa dipengaruhi. Atau dalam 1 Yohanes pasal 3, tidak dapat berbuat dosa. Ya. Atau dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 3, kita tidak lagi mencemplungkan kehidupan kita dalam kubangan yang dulu pernah kita lakukan. Kenapa? Karena pembaharuan budi, karena pembaharuan perilaku yang dihasilkan pekerjaan firman Allah yang mengerjakan hati kita, memperbaharui kehidupan kita. Bagaikan air itu menjadi anggur, bagaikan air yang pahit itu menjadi manis. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Sebabnya biarlah kehidupan kita ini betul-betul, sebab Tuhan punya rencana yang begitu indah. Di awal-awal saya mengatakan sampai Tuhan persiapkan kita, Tuhan kerjakan ini. Ya, sampai kita bisa lewat firman Allah yang kita dengar, kita didandani. Dalam Wahyu pasal 19, ya, untuk kita sampai bisa memakai pakaian linen halus yang berkilo-kiloan, untuk kita bisa menghadap Tuhan muka dengan muka, sampai kita bisa mengenal secara sempurna seperti kita dikenal. Itulah kehidupan yang kekal tanpa batas, di mana aku berada, dia katakan, kamu pun ada. Segitu luar biasanya Tuhan merancangkan kehidupan kita. Di hari-hari ini, ya, biarlah kita menyiapkan hati. Di hari-hari ini kita menyiapkan hati untuk supaya kita selalu siap menerima lawatan Tuhan, untuk menerima perkataannya. Mungkin itu keras, tajam, tapi kalau kita bisa menerima, maka akan membuat kita bahagia. Tuhan mengingatkan kepada lewat Petrus, waktu dalam suratannya, kita baca ayat yang terakhir, 1 Petrus fase yang keempat. 1 Petrus fase yang keempat. Ya. Ayat yang ketiga. 1 Petrus fase yang keempat, ayat yang ketiga. Ya.
Atau lebih baik kita baca ayat yang pertama, nanti tekannya ayat yang ketiga. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Perhatikan dua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini kehidupan yang diperbaharui. Supaya kita bisa menggunakan waktu yang sisa ini. Bukan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab, ini Tuhan sedikit mengingatkan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itulah yang membuat tubuh hina kita itu, karena perbuatan-perbuatan ini. Tapi Petrus mengingatkan, ya, dulu kamu sudah banyak waktu kamu pergunakan untuk macam-macam tadi. Sekarang perhatikan ayat 4. Sebab itu mereka heran. Kenapa dia heran? Ya, mungkin mengatakan, kok iso berubah ya orang itu, kayak orang kayak gitu itu. Orang jahat kayak gitu, orang najis kayak gitu. Kok bisa berubah ya? Maka mengatakan, sebab itu mereka heran. Bagi mereka itu mustahil. Orang kayak gitu kok bisa berubah. Itu sebabnya kita dari ayat ini, biar kita belajar. Apapun kita, asal kita mau dikerjakan firman, mau taat dan dengar-dengaran hasil pekerjaan firman Allah ini akan membuat sesuatu yang luar biasa. Sebab itu mereka heran. Artinya apa? Menjadi kesaksian bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, sekalipun begitu. Atau mengolok kamu, menghina kamu, mengejek kamu. Karena apa? Karena kita tidak mau mencemplungkan diri. Kita tidak mau berbuat yang jahat dan najis tadi. Ya, tidak mau menjadi tubuh yang hina tadi. Ya, kita lihat kehidupan yang dibaharui ini. Hatinya dibaharui, perilakunya dibaharui, budinya diperbaharui. Dia tidak terpengaruh dan tidak bisa dipengaruhi. Tadi saya mengatakan 1 Yohanes 3, tidak dapat berbuat dosa. Orang heran, kok bisa orang kayak gitu kok bisa berubah? Dia tidak mampu merubah dirinya sendiri. Tuhan yang merubah lewat firman-Nya. Firman yang keras, firman yang kuat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu yang merubah hati, sehingga punya perilaku, ya, punya perilaku yang baik dan kurang heran. Dan dampaknya, kadang kita diejek, kamu sok suci, kamu sok benar, kamu sok alim, kamu kayak pendeta aja. Padahal ya nggak begitu. Nggak seperti itu. Orang heran. Artinya kehidupan itu bisa menjadi kesaksian. Karena hasil pekerjaan firman yang mengubahkan kehidupan itu. Bagi manusia itu mustahil. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Gak apa-apa orang mengatakan, kamu itu gak gaul, kamu itu kuno, kamu itu begini. Itu bukan persoalan. Orang memfitnah kamu, mengata-katai kamu, apalah itu, terserah. Tapi yang pasti kita tidak mau mencemplungkan diri lagi dalam kehidupan yang akan membawa kebinasaan, membawa kepada hukuman. Tapi sebaliknya,
Tuhan sedang mempersiapkan kita, tubuh yang hina ini, untuk dijadikan tubuh yang mulia. Kita bisa bertemu muka sampai kita bisa mengenal Tuhan secara sempurna. Kita tinggal sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Kita berbahagia bersama Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan perjamuan suci, dan kita akan melakukan pujian kita biar rumah kehidupan kita ini betul-betul menjadi tempat kediaman Tuhan. Haleluya. Kita lakukan pujian dari buku NR, buku NR 363. Jadikanku rumah doamu. Ya. 363. Jadikanku rumah doamu. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk melihat perjamuan suci. Kita lakukan pujian ini. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, haleluya, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Hidupku sekarang, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, hatiku sekarang, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu,
suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, biar inilah yang menjadi kerinduan kami. Engkau sudah melawat kami dengan firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan, pujian ini juga sungguh luar biasa untuk supaya kehidupan kami, hati kami ini di tempatnya untuk Tuhan berdiam, untuk tempat berdoa rumah hati kami ini Tuhan, untuk kami selalu bisa datang, bisa bertemu dengan Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak berdaya. Namun demikian Tuhan, Engkau akan memampukan kami, akan memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, kasih yang sempurna Tuhan. Itulah korban-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang sanggup juga mengubahkan kehidupan kami, untuk sungguh-sungguh pada akhirnya Tuhan senang tinggal dalam hati kami, dan kami juga sukacita yang dari Engkau. Sucikan hati kami, layakkan kami Tuhan, dan sekaligus ampuni segala kekurangan kesalahan kami Tuhan. Tuhan temukan untuk supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami sambut dan kami terima tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan bergunakan, kita persiapkan dan kita pergunakan tubuh dan darahnya Kristus. Kita siapkan, bagi yang mau menggunakan, mari dipersiapkan. Ya. Kalau sudah, mari kita akan unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hati kita, jika ada sakit penyakit kita raba, kita yakin darah Kristus bukan obat, tetapi ini kuasa Tuhan. Kuasa untuk mengubah, untuk mengampuni, untuk menyucikan. Bahkan kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dan luar biasa terhadap kita. Dia sudah melawat kita.
sudah menjamah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biar berkat-Mu tetap dalam hati kami dan menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekaligus juga memberkati, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah PA ini. Ya Tuhan tetap melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Mohon perhatiannya jadwal ibadah, saudaraku. Ya, besok kita masih ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku. Ibadah doa penyembahan. Ya, tapi isi daripada ibadah itu, karena kita tidak merayakan tanggal 2 itu Jumat Agung, saudaraku, maka isi dari ibadah doa besok adalah ya yang berkaitan dengan Jumat Agung. Ya, isi. Itu sebabnya kita berdoa, mohon doa dari saudara sekalian ya, untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah yang berkaitan dengan Jumat Agung. Nah, untuk kita tanggal 2 kita di GKGM ini juga di Rejo dan Pondok Jalan tidak ada ibadah, maka akan disatukan nanti pada hari Minggu. Ini merupakan ibadah kebangkitan Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan atau Paskah suatu pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu tanggal 4 ini, suatu tanggal 4, ya, disertai dengan perjamuan suci yang dimulai jam 5:30 sore tepat, yang dimulai baik besok. Ya, besok ibadah doa penyembahan dimulai 5:30 sore tepat. Juga hari Minggu itu disertai perjamuan suci, juga disertai juga jam 5:30 sore tepat. Kita berdoa, kita mendoakan, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Saudaraku, kita tetap berdoa untuk saudara Teddy, saudaraku dari Trirejo yang sampai saat ini belum pulang atau masih dalam proses pemulihan, saudaraku, proses pemulihan. Ya, saya belum tahu infonya apakah sudah menjalani operasi atau belum, saudaraku. Ya, kita doakan supaya Tuhan turut campur tangan untuk semua. Ya, untuk saudara Teddy ini, putra dari Tante Bak, saudaraku, ya. Putra dari Tante Bak dari Trirejo. Juga kita juga berdoa atau mendoakan bapak dari Mbak Kristianya Sri Sayakti, Mbak Kris Teguh, ya, yang di Boyolali. Dia sedang tadi siang dan dapat berita sempat, ya, kemarin siang dapat berita sempat drop, ya, tetapi sudah pulih. Kita tetap doakan, saudaraku. Kita doakan supaya Tuhan lebih memulihkan lagi dan sehat kembali. Mari kita bawa dalam doa. Dan kepada jemaat semua yang dalam mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan juga jamah. Ya, jangan ada masalah persoalan juga Tuhan jamah. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, sebab kami memang sangat membutuhkan Engkau. Jika Engkau sudah memberkati kami dengan limpah, biarlah berkat-Mu tetap tinggal dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak kecil, remaja, kaum muda, dewasa sampai yang paling sepuh sekalipun. Biar Tuhan melawat satu persatu, Tuhan memberkati, menyertai semua, mulai dari nikah, rumah tangga, dari sidang jemaat-Mu, usaha, pekerjaan,
terutama ibadah dan pelayan mereka semua Tuhan. Engkau memberkati imam-imammu semua yang terkait dengan pelayanan di GKGM, yang terkait dengan ibadah-ibadah selama ini. Tuhan memberkati, menyertai semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih demikian pula yang di hari-hari ini ada jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan. Ya Tuhan juga membuka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga menolong, Tuhan membuka jalan. Yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun jauh, Tuhan Engkau juga ada di sana. Engkau tetap menyertai mereka semua Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk Saudara Teddy, Bapak dari Mbak Kris Teguh yang dalam pemulihan di Boyolali. Ya, Tuhan kami bawa kepadamu. Ya, Tuhan sehatkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Bagimu tidak ada barang mustahil. Jika air pahit bisa menjadi manis, air biasa menjadi anggur, maka Engkau juga sanggup untuk menjamah dan memulihkan kembali sampai sembuh secara sempurna. Bagimu tidak ada barang mustahil, namun demikian biar kehendak-Mu yang terjadi untuk semua. Itu sebabnya segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit apapun juga, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah Tuhan dalam sepekan ini. Biar Tuhan juga memberikan firman Allah, terutama memberikan kerinduan kepada anak-anak-Mu, kepada sidang jemaat-Mu, untuk selalu merindukan Engkau Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Engkau telah sediakan kepada kami. Sekali lagi, pakai seluruh pelayan-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami teringat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri dan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Tuhan Engkau memberkati, memakai mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara kami Tuhan di Makassar yang digelisahkan oleh karena peristiwa bom di sana. Tuhan Engkau kiranya juga menolong Tuhan, memberikan ketenangan juga di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain Tuhan. Engkau juga tetap melindungi anak-anak ketebusan-Mu. Engkau melindungi gereja-Mu Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, ialah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.